Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pirsawan yang budiman, masyarakat Brebes dan sekitarnya. Selamat datang di channel Deden Sulaiman. Nah, kali ini kita akan mencoba mengajak Anda semua untuk jalan-jalan ke wisata Desa Prapak Kidul ya. Katanya ada wisata berbasis alam, mangrove, tumbuhan mangrove yang adem dan namanya Kali Anyar. Kenapa kita memilih itu? Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup dapat mendatangkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Nah, salah satu upaya yang biasa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan melakukan proses penghijauan melalui program mangrove di lingkungan pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting, tetapi rentan terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, maka wilayah ini mudah berubah, baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir biasanya dipicu karena adanya berbagai kegiatan, seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, dan pariwisata. Aktivitas manusia dalam menciptakan ruang-ruang terbangun akhirnya sering mengakibatkan masalah di dalam ekosistem pesisir. Batasan kawasan terbangun seperti kota pesisir memang harus dilakukan, namun perkembangan pemukiman atau fasilitas lain tersebut juga harus dibatasi melalui sistem penataan ruang agar perkembangan ruang terbangun dapat terkendali dan arah pengembangan ke arah sepanjang pantai harus juga dicegah. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomis tinggi, namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula loh, maka hendaknya wilayah pesisir harus ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat berkelanjutan. Nah, Kabupaten Brebes tuh, di mana sebagian besar memiliki lokasi pesisir pantai utara dengan segala komplektivitasnya, fenomena di dalamnya juga terutama mengenai abrasi telah menggugah perhatian publik untuk berupaya bersama-sama menyelamatkannya. Geografisnya yang terletak di bagian paling barat dari Provinsi Jawa Tengah dengan batas sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Cirebon. Secara geografis, wilayah Kabupaten Brebes memiliki potensi daerah pantai yang meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulak Amba, Tanjung, dan Losari. Dengan luas lahan pertambakan mencapai 9.970,5 hektar loh, dengan jumlah petani tambak kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Nah, luas wilayah Kabupaten Brebes juga sangat luas sebenarnya, mencapai kurang lebih 1.661 km persegi yang terdiri dari sawah, kemudian lahan kering, juga secara administrasi Kabupaten Brebes juga dibagi menjadi 17 kecamatan dengan 290 desa atau kelurahan. Sedangkan jumlah desa pantai yang terdapat di Kabupaten Brebes terdiri dari 20 desa pantai yang tersebar di 5 kecamatan yang tadi saya sebutkan. Ya, di antaranya Kecamatan Brebes ada Kailingi, Randu Sanga Wetan, Randu Sanga Kulon, Kedung Muter, dan Kalilingi. Kemudian di Kecamatan Wanasari ada Desa Sawo Jajar, ada Pesantunan, itu yang desa-desa yang dekat pantai. Di Bulakamba ada Desa Pulau Gading, Bangsri, Gerinting, dan Pakijangan. Kemudian di Tanjung itu ada Desa Kerakahan dan Pengaradan. Nah, yang di Losari ini ada Desa Limbangan, Karangdempel, Prabat Kidul, Prabat Gelor, Kecipir, dan Pengabean. Nah, topografi pantai Kabupaten Brebes itu seperti halnya daerah pantai utara, seperti halnya pantai utara Jawa lainnya,
memiliki pantai yang landai, ombaknya relatif kecil dan arusnya lemah, sangat cocok untuk daerah pertambangan. Secara umum, wilayah pantai Kabupaten Brebes mulai dari Losari, Prapagidul dan Prapaglor, Teluk Bangsri sampai dengan sekitar muara Sungai Nipon. Nah, Nipon tuh di Desa Sawojari dan Kailingi, baik digunakan untuk pengembangan konversasi tanaman bakau, mangrove ya, yang dapat berfungsi untuk pemulihan daya dukung lingkungan. Nah, untuk yang banyak desa pinggir pantai ini, untuk kesempatan ini kita akan jalan-jalan menengok yang masih jauh untuk disentuh, yaitu Kali Anyar yang ada di Prapagidul. Yuk teman-teman, kita lebih detail untuk melihatnya. Kita udah sampai nih teman-teman, Well Chome Mangrove. Nah, ini yang di depan kita tuh namanya Mas Adi Warsadi. Nah, kalau dilihat bajunya tuh, tadi saya sempat baca Forum Seniman Brebes. Nah, dia baik tuh teman-teman. Tadi dia mau pulang, tuh dia mau nganterin kita nih buat keliling-keliling ke situ. Begitu. Nah, jalannya setapak. Nah, sambil menyusuri jalan nih. Nah, tuh orangnya yang depan tuh Mas Adi. Terus ada Wakabul tuh yang pakai tuh Mas Anom. Nah, ini Mas Jenny. Nah, dia nganter kita tuh, nunjukin dia warga sininya, warga Prapagidul. Jalannya cukup bagus tuh, kanan kirinya juga indah. Ada pagar-pagar pakai bambu, kreatif juga loh nih pengelolanya. Ini semua alami, pakai bambu. Nah tuh dia balik lagi, nggak tahu lagi sibuk apa tuh Mas Adi sama Mas Zen, bolak-balik bawa makanan, nggak usah repot-repot. Nah tuh dia tuh. Nah, kita nyoba mulai masuk ya. Lihat. Nah, tuh kan masih asri sebenarnya kalau kita mau kelola dengan bagus tuh. Tuh ada tambak. Nah, tuh tulisannya jelas ya. Wisata mangrove Kali Anyar. Nah, tuh ada mangrove yang baru ditanam. Nah, ini tempat buat foto-foto tuh. Ya, tuh ada ban dicat segala, tapi kreatif juga tuh ya. Kali Anyar tuh, tulisannya juga diikat tuh pakai tambang ya. Merintis sih mungkin belum ada anggaran ya, belum ada anggaran baik dari pemerintah daerah Brebes maupun dari provinsi, apalagi dari APBN. Itu masih pakai bambu. Nah, itu ada tulisan Jo Baper. Nah, nggak boleh baper kalau kesini tuh. Nah, tuh ya, masih alami, bambu-bambu. Tuh, pohon mangrove-nya juga masih dibudidaya tuh, kelihatan. Tuh, ajo baper. Nah, nggak boleh baper, bikin enjoy aja di sini tuh. Ya, nanti kita jalan-jalan nyoba masuk ke sana ya teman-teman ya. Tuh jalannya bambu. Ya, si ibu main nyelonong aja bu. Si ibunya main nyelonong aja nih. Nah, tuh lihat tuh atapnya lihat tuh kayak jaring-jaring, ada bola-bola segala loh. Tuh yang identik nih burungnya, nih burung blekok. Nah, kalau yang saya tahu tuh burung blekok tuh, tapi nih patung nih. Mangrove-nya tuh kayaknya mau bentuk tulisan tuh kalau dilihat dari atas ya. Sayangnya belum punya drone. Nah, nih bannya dicat, digabung-gabung. Cinta itu buta. Nah, nggak boleh cinta buta ya.
foto yang suka mancing ada di sini. Nah, itu kan masih asri, masih asik loh, ya kan? Tuh pagar-pagarnya coba lihat. Tuh buat jalan setapak, tuh buat muter-muter. Itu ke WC-nya juga ada, kamar mandi ada. Nah ini luas juga loh. Kalau nanti kita ngobrol detail deh sama pengelolanya biar lebih detail nih sumber-sumbernya. Nah itu nggak tahu, itu ada forum seniman Brebes kayaknya lagi wisata juga tuh tadi ngepasi. Nah kita nengok ke pemancingan. Nanti ada nanti saya cari orang yang mancing ya, diwawancari sebentar ya. Nah tuh Mas Anom tuh barusan tadi saya kenalan tuh. Nah tuh Mas Adi, Mas Zen, nah dari Losari. Kalau Mas Anom dari Brebesnya. Tuh ada sungainya juga tuh. Ini Sungai Anyar ini mungkin. Nah tuh ada muda-mudi juga tuh. Ntar juga kita nyamper Mas Anom dulu yuk. Pengen tahu maksudnya dia kesini ngapain gitu. Takutnya nyari janda deh Kang Anom. Enggak ya Kang Anom ya, ikutin deh, ikutin. Tapi dia sendiri kok jalannya. Nah, ini orang mancing main nyelonong aja sih. Gambarnya mestinya di belakang, gambarnya nanti. Kok nyelonong aja, asik ya. Dapat enggak lo orang mancing? Dapat enggak? Main nyelonong aja tadi. Mau ngejar Kang Anom jadi ketutup pakai gambar mancing segala. Ntar dulu mestinya ya. Oh, Radosari Losari. Hobi ya. Ya, mancing. Sekarang corona kalau ke mall kan udah beda. Anginnya gede banget. Nah itu buat tempat buat sholat juga ada tuh ya. Nah nggak apa-apa deh, ibu-ibu lagi sholat saya shoot aja. Sorry ya bu ya. Yes, pacaran. Nggak tahu juga, kayaknya suami istri sih, nggak ada anaknya juga ya. Asri sih memang tempatnya asik sini. Nah ini ada gedung pertemuannya juga loh, buat meeting-meeting, makan-makan keluarga besar nih. Misalnya satu klub kayak Forum Seniman Brebes nih, itu makan-makan di situ. Apa dari komunitas apa, organisasi apa, instansi atau lembaga pemerintahan. Nah di situ tuh di saung-saung itu tuh. Nah kita lihat tuh. Nah tuh bentuknya panggung. Atapnya semua masih pakai bambu. Atapnya pakai bambu tuh kan, klasik. Kreatif juga sih dianyam begitu. Dianyam tuh serba bambu kan, kelihatan serba bambu. Nah bawahnya pakai karpet kayak gitu. Nah ini flora dan fauna ekosistem hutan mangrove. Nah nih hewan-hewan sama tumbuh-tumbuhan yang ada di sini nih. Nah Bu, tanya-tanya sama ibu. Besari. Acara apa kesini tadi? Ini mancing sama keluarga sekalian liburan. Gimana tempat pemancingannya Bu? Nyaman sih. Nyaman? Lumayan nyaman, adem. Iya. Ikannya dapat berapa? Ini lagi dapat 2. Tadi agak siangan datangnya. Besok Apa lagi. aja ikannya yang ada? Ada ini kedukang. Kedukang. Ya. Makanannya gimana? Sudah menyicipi? Kalau makanan sih enak banget ya bakwan. Hangat, ada mie, ada mie instan. Emang ibu hobi mancing ya Bu? Hobi papanya. Bapaknya hobi ya? Iya. Iya. Seruan buat teman-teman biar Iya. pada mancing ke sini gimana? Iya, seru. Kemarin juga ketemu temen sini. Mancing di sini juga tuh. Iya, rame-rame. Rame-rame. Udah berapa Iya. kali datang ke sini? Kayaknya udah lebih dari 3 kali. Tiketnya berapa? Tiketnya nggak tentu sih. Kalau mancing cuma 10.000. Oh, cuma 10.000, murah ya? Iya, murah. Berapa jam? Apa seharian penuh? Sehari ya. Oh, Bebas. seharian penuh ya? Iya. Bebas ya?
Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Tuh ada struktur organisasinya juga udah mulai komplit tuh, pengelolaan tuh ada ketuanya Pak Sparudin. Nah, tuh ada struktur kelompok tani hutan maju lestari Desa Praba Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Tuh ada Pak Kadesnya juga Praba Kidul, ada ketua Waryo. Nah, tuh berarti udah mulai tertata. Nah, kita saungnya muter dulu yuk, kita ngeliat. Nah, kita ngeliat saungnya yuk. Kita ngeliat saung tuh, muter-muter dulu ya. Nggak ada dinding-dindingnya, semua pakai bambu. Tuh, ya kan? Tuh ada seperangkat sound system barangkali buat meeting, udah tersedia. Nah, tuh kan semua terbuka. Jadi sembriwing tuh kata orang Brebesnya ya. Tuh, ya kan? Semua bambu tuh. Nah, semua bambu. Nah, kita mau wawancara dulu ya. Wawancara ya. Nah, ini diantar Mas Adi ketemu orang. Terus kita wawancara ya. Ya Kang, sejarah berdirinya mangrove Kalianyar itu ceritanya gimana Kang? Selamat datang di ekowisata mangrove Kalianyar, Desa Praba Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tentang sejarah awal atau berdirinya ekowisata mangrove Kalianyar itu berawal daripada motivasi warga masyarakat khususnya yang ada di Blok Kalianyar untuk bisa memanfaatkan lingkungan. Sudah barang tentu yaitu memanfaatkan adanya hutan konservasi hutan mangrove yang ada di sempadan Sungai Kalianyar. Dan dengan musyawarah bersama, remuk bersama, kami bersama warga masyarakat sekitar yang ada di Blok Kalianyar yaitu memutuskan untuk dibukanya, yaitu pertama adanya jasa pemancingan. Setelah berjalannya waktu, kami berembuk kembali supaya agar bisa mengembangkan yaitu yang ada di hutan konservasi mangrove Kalianyar dijadikan tentang wisata alam khususnya di sepandan Sungai Kalianyar. Ekowisata mangrove Kalianyar Desa Praba Kidul mulai diresmikan atau untuk pengunjung wisata tepatnya tanggal 29 Agustus tahun 2019. Tentang masalah pembangunan atau infrastruktur yang ada di ekowisata mangrove Kalianyar masih murni berasal daripada swadaya masyarakat yang tergabung dalam kelompok KTH Maju Lestari Desa Praba Kidul. Memang sampai saat ini dari pemerintah desa ataupun pemerintah daerah belum ada bantuan yang mengarah ke pengembangan ekowisata mangrove Kalianyar. Dari provinsi juga nggak ada ya Pak? Belum ada. Pusat? Pusat belum ada. Pernah dikunjungi pejabat dari mana aja Pak? Kalau pernah dikunjungi walaupun sifatnya tidak resmi, cuma sekedar barangkali keingintahuan. Pertama itu dari tim TPID Kecamatan Losari, kedua dari Kepala Kabiro Pemerintahan yaitu Provinsi Jawa Tengah sudah pernah berkunjung ke sini bersama perangkat Desa Praba Kidul. Dari Dinas Pariwisata memang itu sudah pernah ada kunjungan ke sini. Kapan kira-kira Pak? Sekitar bulan 2 sebelum pandemi itu malah dijadwalkan akan melaksanakan pengukuhan tentang Pokdarwis kami yang bernama Maju Lestari. Nah, kalau dari pemerintah Desa Praba Kidul sendiri ada anggaran nggak Pak yang pernah dikucurkan ke sini?
Kalau dari pemerintah Desa Parabagidul, saya sudah memang berulang kali mengajukan. Kebetulan saya di Desa Parabagidul sebagai anggota BPD, saya sudah mengajukan yaitu agar bisa dimasukkan ke dalam anggaran dan desa atau dan lain sebagainya. Tapi barangkali desa masih belum sempat memposkan anggaran tersebut ke dalam ekowisata mangrove Kalianyar. Jadi untuk sampai sekarang ini belum ada. Kalau untuk jumlah pengunjung bisa rata-rata kalau hari biasa sama hari libur atau rame, Pak? Kalau tentang masalah pengunjung ke wisata mangrove Kalianyar, setelah adanya pandemi COVID-19 ini itu memang menurun drastis, karena ya barangkali ya tentang situasi dan kondisinya kurang memungkinkan. Kalau masalah rata-rata kita hitung rata-rata per hari, walaupun kita bisa menghitung itu per bulannya, kita hitung rata-rata per hari itu memang sangat minim sekali. Ini luasnya berapa hektar sih, Pak? Kalau mencakup tentang luasan, ini hutan konservasi mangrove Kalianyar itu panjangnya kurang lebih 1,2 kilo yang mencapai luas sekitar 6 hektar. Nah, untuk sementara untuk pelayanan pengunjung ada fasilitas apa aja, Pak? Nah, fasilitas yang ada di ekowisata mangrove Kalianyar ini diantaranya itu satu, tempat pemancingan, itu ada area spot selfie, terus ada menara pesona, terus ditambah sekarang itu ditambah dengan adanya taman pesona yang ada di ujung wisata mangrove Kalianyar ini. Nah, sementara ini pengurusnya saya berapa orang, Pak? Untuk sementara ini pengurusnya berjumlah 10 orang. Dan kalau kas sampai saat ini ada berapa, Pak? Kalau kas kita buat kesepakatan bersama itu memang 10%, cuman sampai saat ini kas boleh dikatakan nihil karena diambil untuk pengembangan area spot selfie yang ada di ekowisata mangrove Kalianyar. Untuk sponsorship atau pihak swasta pernah datang ke sini atau memberi bantuan nggak, Pak? Kalau untuk sponsor atau pihak swasta itu memang pernah ada, tapi walaupun meleset daripada ya perjanjian awal itu, karena waktu itu ada duta Jarum Coklat yang dihadiri oleh AA Budi Cilok dan Teteh Saraswati, itu memang di backup oleh Karang Taruna Desa Parabagidul. Ya, untuk sementara program ke depan itu mangrove sari Kalianyar itu apa, Pak, yang menjadi untuk program ke depan yang ada di ekowisata mangrove Kalianyar, mengharapkan adanya pengembangan yang ada di lokasi atau area ekowisata mangrove Kalianyar, diantaranya itu trek-trek yang terbuat dari bambu yang sudah jelas bertanya bambu maksimal itu 1 atau 2 tahun, memang keadaannya sudah ya memprihatinkan. Saya menginginkan agar supaya ada pergantian yang terbuat dari papan. Sementara ini harapan dari pengurus pengelola ekowisata ini apa saja, Pak, yang diharapkan? Harapan dari kelompok atau pengurus ekowisata mangrove Kalianyar itu harapannya supaya ada dukungan yang serius dari pemerintah Desa Parabagidul supaya bisa berkembang atau maju ke arah depannya. Ya, kalau lahan ini milik pemerintah apa milik warga, Pak? Kalau status lahan ini terus terang ini adalah lahan milik negara. Kaitan legalitas wisata ini termasuknya apa, desa wisata, apa
pariwisata apa legalitasnya kaitan izin-izin sudah sampai tempuh di mana Pak? Terkait tentang legalitas ini desa atau pariwisata, memang kalau desa wisata itu belum, tapi saya mencoba untuk ya menjadikan ini tempat atau lingkungan saya ini sebagai wisata atau orang-orang yang berkunjung. Dan tentang legalitas itu sudah sampai ke pemerintah desa dan ke dinas pariwisata. Ada kontribusi nggak sementara belum bisa kontribusi masuk ke pemerintah daerah Pak? Kalau sekarang memang belum adanya aturan ke ekowisata mangrove Kalianyar, jadi dari pihak pengelola ekowisata mangrove Kalianyar belum ada kontribusi baik pemerintah daerah atau pemerintah desa, karena memang desa sendiri belum memberi peraturan atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan retribusi desa. Oke, begitu Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya Pak. Ya, terima kasih kepada Kang Deden beserta tim. Ya terus terang kalau memang dibilang wisata masih jauh dan besar harapan kami untuk langkah kedepannya saya bisa mengembangkan tentang adanya wisata yang ada di lingkungan kami. Nah, begitu ceritanya saudaraku. Nah, kita langsung pulang aja ya. Nah, menelusuri jalan protokol lah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih buat pengelola ekowisata mangrove Kalianyar yang sudah menjelaskan banyak mengenai sejarah, tapi anggarannya belum ada ya. Nah, itu buat para pejabat-pejabat tuh yang berwenang tuh juga butuh kerjasama masyarakat setempat tuh. Yo, sengget bareng anggaran biar itu bener-bener jadi wisata yang sesuai harapan. Yuk, udah ya teman-teman ya. Oke, permisi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.